Shalom, jumpa lagi. Kali ini kita kembali membahas kitab Amos, ya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga yang ke-13. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengepaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Belante, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Yang pertama, saudara, apa yang aku baca? Nah, bagian ini menceritakan tentang dua bagian. Yang pertama, kejahatan manusia. Karena kejahatan manusia membuat manusia itu tidak bisa menikmati apa yang sudah diusahakannya. Bagian yang kedua, apa yang kita baca, yaitu tentang karya Allah, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk orang-orang. Termasuk dalam bagian ini orang yang melakukan kejahatan. Apa yang kita dapat? Yang pertama, saudara, jerih lelah kita ketika itu dilakukan dengan tipu muslihat, dengan kejahatan, dengan hal-hal yang negatif, ya, yang tidak baik, usaha pekerjaan kita itu tidak jadi berkat. Alias kita tidak bisa menikmatinya. Nah, saudara, buat apa kita berjerih lelah kalau kita tidak bisa menikmatinya, bukan? Nah, tentunya bagaimana? Kita memiliki pertanyaan, bagaimana kita bisa menikmati jerih lelah kita? Yaitu ketika kita, saudara, bekerja dengan jujur, dengan tulus dan ikhlas. Karena ini penting. Kalau kita bekerja dengan curang, kita bekerja dengan tipu orang, tipu sana, tipu sini, kemudian membuat orang lain rugi, membuat orang lain jadi teraniaya, tentunya, saudara, apa yang akan kita kerjakan, ya, yang sudah kita kerjakan, kita nggak bisa nikmatin. Pernahkah, saudara, ya, segala sesuatunya saudara merasa sudah cukup dan aman, tetapi saudara tidak bisa menikmatinya? Pasti tidak enak sekali, bukan? Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka tidak lagi berbuat demikian. Jangan sampai jerih lelah mereka tidak bisa menikmatinya. Begitu juga dengan kita hari ini. Jangan sampai, ya, jerih lelah kita habis begitu saja dan kita tidak bisa menikmatinya karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat bertentangan dengan kehendak Allah, tidak menyenangkan hati Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat, mari belajar kita bekerja dengan sungguh-sungguh ikhlas di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa untuk menghasilkan satu pekerjaan, hasil pekerjaan yang baik, yang bisa dinikmati. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya, mari, saudara, sebelum bekerja kita berdoa. Dan setelah bekerja, kita juga berdoa mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kita dipimpin, diarahkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan nanti akan memberikan hasil yang baik. Nah, mari semangat, saudara. Ora et labora, berdoa dan
bekerja dan berdoa. Kiranya renungan hari ini menolong dan memampukan kita untuk kita bisa memberi dengan maksimal. Oke saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.